sedikit menyinggung sebelumnya tentang sebuah dibaca di yang pertama imam baca surat apa? Nggak hafal kita ya. Pokoknya dengar. Salah satu ayat imam membaca satu surat, satu ayat yang berisi tentang peringatan orang kafir. Orang kafir yang melakukan amal kebaikan. Orang kafir bisa nggak amal kebaikan? Contohnya, bisa beramal sosial, ngasih uangnya untuk kepentingan sosial, dunia yatim, atau membangun fasilitas umum, atau bahkan aneka fasilitas di negara kita yang itu digunakan kajian naik tol. Masya Allah, ada yang naik tol? Barangkali ada yang dari atau dari daerah yang lain, atau Anda menggunakan fasilitas umum yang lainnya yang itu menggunakan dana orang kafir, berarti mereka juga beramal kebaikan. Orang bertanya, kalau seperti ini tidak diterima oleh Allah di akhirat, mereka dapat apa? Sementara amal mereka tidak mungkin dijadikan oleh Allah sebagai pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Aku hadapkan amal yang mereka dulu telah kerjakan di dunia, lalu aku jadikan amal itu sebagai apa? Debu yang berterbangan sehingga tidak bisa diambil oleh pemiliknya. Terus orang kafir dapat apa ketika di dunia? Jawabannya, orang kafir ketika dia beramal kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan di dunia. Maka semua bentuk kenikmatan yang dimiliki oleh orang kafir, hakikatnya dia telah memborong semua amal yang mereka kerjakan, sehingga mereka tidak punya jatah di akhirat. Makanya sebutan lain dari orang kafir apa Pak? La khalaq lahum fil akhirah. Orang yang nggak punya jatah di akhirat. Kenapa disebut nggak punya jatah? Karena semuanya telah Allah berikan untuk mereka di dunia. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 20. Surat apa Pak? Silakan dibuka. Al-Ahqaf ayat 20. Penting untuk kita perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Pada hari orang kafir itu ditambahkan kepada mereka neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah memborong semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian fi hayatikumud dunya, di kehidupan dunia kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, orang kafir telah memborong semua apa? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadinya mereka nggak punya jatah di akhirat. Karena sudah Allah kasih semua. Ketika mereka hidup di dunia. Sehingga ini menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Mereka berbuat baik, Allah kasih balasan. Sehingga tidak ada orang yang berbuat baik kemudian disia-siakan jika itu kebaikan yang diterima. Allah berikan balasan, salah satunya adalah dalam bentuk kenikmatan di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Makanya jamaah, kalau ada orang yang dia jauh lebih kaya dibandingkan kita, orang kafir yang jauh dia
lebih memiliki fasilitas hidup dibandingkan kita. Mohon untuk dipahami, hal yang wajar. Karena orang kafir disediakan oleh Allah kehidupan dunia ini untuk mereka. Sementara kita punya kenikmatan yang jauh lebih abadi, yaitu di mana? Di akhirat. Makanya pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur di siang hari, kok Umar masuk atas izin siapa ini? Padahal bukankah di situ ada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, di tempat itu tidak ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengilak. Ilak itu apa? Kenal istilah ilak? Bersumpah untuk tidak mendekati istri selama 1 bulan. Maka beliau tinggalkan semua rumah yang di dalamnya ada istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tinggal di sebuah gubuk milik salah satu jamaah, milik salah satu sahabat. Beliau tinggal di situ. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa masuk tanpa tanpa melihat apakah di situ ada wanita ataukah tidak, karena di dalam rumah ini tidak ada salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, punggungnya apa, Pak? Ngecap apa, Pak? Bekas tempat tidur. Masya Allah. Ngecap tikar bekas tempat tidur beliau. Kita mungkin mengalami seperti itu ya. Begitu tidur punggungnya ngecap HP ya. Karena lupa HP-nya dikeloni, makanya waktu tidur HP-nya ada di bawah punggungnya. Tayyib. Umar radhiyallahu anhu menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, "Ma yubki? Ngapain kau nangis?" Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikur Rum wa hadza malikul Furs." Coba perhatikan, Raja Romawi, Raja Persia. Mereka Masya Allah tidur di atas kasur yang empuk, kemudian dikipasi sama dayang-dayang. Semua fasilitas ada. Anda seperti ini kondisinya. Apakah Nabi SAW merasa iri? Kalau begitu Umar, sebentar lagi kerajaannya akan kita kuasai. Nanti itu kasurnya tak tiduri. Apa jawab beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ibn al-Khattab, atardawna in kana lahumud dunya walana al-akhirah." Wahai Ibn al-Khattab, apakah kau tidak merasa senang? Apakah kau tidak merasa ridho kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Karena itu ketika menjumpai seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak ngiri, beliau juga tidak berharap dengan kekayaan mereka. Untuk apa? Karena kalaupun mereka bisa menikmati dunia dan aneka kenikmatannya, mereka enggak punya akhirat sama sekali. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong seluruh kenikmatan kalian ini di dunia dan kalian telah menikmati semuanya. Dari ayat ini jamaah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara sengaja meninggalkan makanan yang lezat karena beliau khawatir pahalanya disegerakan di dunia. Subhanallah. Antum kalau diundang langsung di broadcast melalui WA di grup, ada duren. Kira-kira gimana, Pak? Geruduk. Semangat untuk datang. Langsung pesta makan-makan ya. Bawa kan kayak gitu kan biasanya. Ada makanan enak langsung datang. Kadang kita habiskan kenikmatan itu Masya Allah sepuas-puasnya. Tapi tolong diingat ya. Dulu ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat ada orang yang membawa makanan yang enak. Lalu oleh Umar bin Khattab ditegur orang ini. Kau tiap hari kayak gini. Ya Amirul Mukminin, ya kita menikmati apa yang kami punya. Lalu Amirul Mukminin mengatakan, aku pun bisa kalau aku mau. Tapi aku tidak mau, teringat dengan ayat Allah. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha.
kalian telah memborong seluruh kenikmatan kalian di kehidupan dunia dan kalian sudah menikmatinya. Makanya terkadang ada orang yang dia karena ketika di dunia menikmati semua kenikmatannya, dia itu khawatir jangan-jangan ini pahala yang disegerakan oleh Allah sehingga tidak bisa lagi dinikmati di akhirat. Hal yang sama juga pernah dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pernah beliau puasa, lalu saat menjelang berbuka, hidangan sudah dihidangkan lengkap, aneka makanan, penuh dengan kenikmatan. Ya kita tidak tahu ya di depannya ada apa, koktail apakah ada Pak. Wallahu alam, itu tidak penting bagi kita. Daftar makanannya apa tidak penting bagi kita. Yang jelas ada banyak makanan-makanan yang lezat di zaman itu. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sebelum beliau makan, beliau nangis. Sebelum makan nangis. Yang diingat siapa? Sahabat pendahulunya yang mereka meninggal dan belum sempat menikmati kemenangan Islam. Sehingga Abdurrahman mengatakan, qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Mus'ab terbunuh di perang Uhud dan beliau lebih baik dibandingkan aku. Kemudian beliau tinggalkan makanan itu. Dan aku khawatir hidangan yang saat ini akan aku rasakan hakikatnya adalah balasan dari amal yang disegerakan oleh Allah, sehingga nanti aku nggak bisa menikmati kehidupan di akhirat. Subhanallah. Pernah nggak Pak kita merasakan kayak gitu Pak? Pada saat Anda sedang menikmati sesuatu yang lezat, kemudian Anda terbayang, jangan-jangan ini pahala sholat malam yang aku kerjakan, Allah jadikan sebagai semangkok apa misalnya. Allah jadikan sebagai makanan yang nikmat. Sahabat itu sampai mikir demikian. Tapi Pak, ini kan sesuatu yang dibolehkan bagi kita. Betul. Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi mukmin. Sehingga bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk menikmati dunia. Bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir, kenikmatan di dunia itu nantinya akan menjadi tambahan hukuman bagi mereka, tambahan azab di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an di surat apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalisatan lidzukurina. Bukan itu ayatnya. Sudah siap untuk dicatat, tapi saya lupa ayatnya. Baik. Jadi orang kafir ketika mereka di akhirat, semakin kaya mereka, maka mereka semakin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan yang mereka miliki justru menjadikan mereka semakin tersesat dan jauh dari hidayah. Allah berfirman di surat Al-An'am. Saya mohon waktu untuk mengingat sebentar. Allah mengatakan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Hafid ada di sini. Al-Imam tadi. Gimana bunyi ayatnya? Afwan, saya lupa ya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya di dunia adalah dikhususkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman ketika mereka menikmati kenikmatan di dunia dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir ketika menikmati kenikmatan di dunia statusnya tidak legal. Nah, gimana ayatnya? Baik, betul sekali. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq.
Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatun yaumal qiyamah. Ada di surat Al-A'raf. Ayat kam? Ayat 32. Coba dibuka Al-A'raf ayat 32. Kita akan bicara itu terkait masalah keberkahan harta. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallah, siapakah orang yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah berikan li'ibadihi, bagi para hambanya, wat-tayyibati minar rizq, dan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang enak, yang halal. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatun yaumal qiyamah. Katakanlah itu milik orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan hanya dimiliki oleh mereka di hari kiamat. Saya bacakan tafsir yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di terkait ayat ini. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa mafhumul ayah anna man lam yu'min billah bal ista'ana biha ala ma'asihi fa innaha ghairu khalisatin lahu wala mubahah. Ayat ini memiliki pemahaman yang sebaliknya. Allah berfirman bahwasanya kehidupan di dunia ini ada banyak kenikmatan Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Mafhum dari ayat, pemahaman kebalikannya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia akan gunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Dan kenikmatan di dunia tidak ditujukan untuk mereka. Bal yu'aqabu 'alaiha wa 'ala tana'umi biha. Sehingga mereka akan dihukum ketika mereka memiliki kekayaan. Mereka akan dihukum ketika mereka memiliki kekayaan dan mereka menikmati kehidupan dunia. Subhanallah. Artinya begini jamaah. Harta itu bagi mukmin legal. Harta dilegalkan oleh Allah untuk dinikmati oleh orang yang beriman. Pak, kalau legal berarti apakah maknanya bebas hisab? Bukan. Mereka tetap akan dihisab. Tapi keberadaan kekayaan yang mereka miliki tidak menambah adab. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika mereka memiliki kekayaan, maka kekayaan itu semakin menambah adab untuk mereka. Makanya jadi wong kafir tambah sugih tambah nelongso, tambah sengsara ning akhirat. Karena itu pilihannya kalau jadi orang kafir yang sing kere-kere mawon. Loh betul, Pak. Semakin kaya, adab mereka semakin besar. Kenapa? Dijelaskan oleh As-Sa'di, karena setiap kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir semakin membuat mereka kafir. Makanya ketika mereka hidup di dunia dengan kekayaan yang mereka punya, mereka akan gunakan kekayaan itu untuk mendukung kesyirikan. Mereka gunakan kekayaan itu untuk menghalangi jalan Allah Ta'ala. Mereka bahkan gunakan kekayaan itu untuk menghabisi kaum muslimin dan seterusnya. Sehingga semakin kaya orang kafir, azabnya di akhirat semakin besar. Sekarang kalau orang mukmin gimana, Pak? Katanya tadi ada sahabat yang beliau menghindari makanan yang enak karena khawatir itu termasuk di antara kenikmatan yang disegerakan. Betul. Bagi orang mukmin sekali lagi, harta itu legal untuk mereka miliki. Artinya, apakah orang mukmin yang kaya itu akan menyebabkan dia semakin bertambah azabnya? Tidak. Terus nanti di akhirat gimana? Dia akan dihisab. Kalau kemudian dia berhasil ketika hisab, maka tidak dipermasalahkan oleh Allah. Tapi kalau gagal, dia ada masalah.
Sebagaimana karakter dunia yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Nah, sahabat itu takut. Jangan-jangan ketika harta ini saya nikmati semuanya, nanti saya akan semakin berat hisabnya, dan ada sebagian di antara amal ketaatan yang Allah terima diwujudkan oleh Allah dalam bentuk balasan di dunia. Mereka tidak ingin seperti itu. Bukan berarti mereka tidak ingin untuk menjadi orang yang kaya. Bukan berarti mereka tidak ingin menikmati dunia. Tapi mereka khawatir jangan-jangan ketaatan yang mereka lakukan, hukuman atau pahalanya disegerakan oleh Allah di dunia. Dalam bentuk kenikmatan di dunia. Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah. Harta legal bagi mukmin, karena bagi mukmin harta ini bisa mendorong mereka untuk semakin taat kepada Allah. Sebaliknya, kalau harta dimiliki oleh seorang muslim, tapi ternyata hanya untuk memperkaya diri sendiri, gak ada bedanya dengan orang kafir. Sehingga justru harta itu akan menjadi beban bagi dia ketika di yaumil akhir. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita dikasih oleh Allah kesadaran untuk beramal menggunakan harta. Kesadaran beramal dengan menggunakan harta, Pak. Masya Allah. Gak semua orang punya. Salah satu di antara kelebihan yang dipuji oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang Madinah. Apa, Pak? Apa, Pak, kelebihannya? Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang dilindungi oleh Allah sehingga tidak punya penyakit medil, cetil, ya, kumet, itu termasuk di antara orang yang beruntung. Dia mau mengeluarkan hartanya demi perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk keberkahan harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah secara bahasa memiliki dua makna. Ini boleh nggak saya dekatkan? Nah, sudah paten ya. Nah, sudah mentok nih. Berkah secara bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ad-dawam. Sesuatu yang menunjukkan makna langgeng, terus menerus. Makna yang kedua adalah al-khairul kathir. Sesuatu yang mendatangkan banyak kebaikan. Kata berkah secara bahasa artinya apa, Pak? Sesuatu yang langgeng, terus menerus. Dan yang kedua, mendatangkan banyak kebaikan. Berarti kalau kita gabungkan, maka makna berkah adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan terus-menerus. Dalam bahasa Arab, sumur itu disebut dengan birkah. Duh, kenapa kok sumur dikasih nama birkah? Karena sumur ini memberikan kebaikan. Dalam bentuk apa, jemaah? Dalam bentuk apa? Airnya nyumber terus. Anda punya sumur ya, dalam situasi normal. Insya Allah kalau Madiun bukan termasuk daerah kering ya. Bukan ya. Alhamdulillah. Agak ke utara mungkin Ngawi, Bojonegoro dan sekitarnya ada. Kalau Madiun kayaknya saya jarang mendengar info kalau Madiun kekeringan. Sumur jamaah. Airnya diambil terus. Sat nggak, Pak? Tidak sat. Dibiarin saja sumur itu. Luber enggak? Pernah lihat sumur luber, Pak? Ki banyune ra tau dijuguk. Jadi luber. Itulah keajaiban sumur. Airnya diambil terus nggak pernah surut, dibiarin nggak luber. Makanya orang Arab menyebut sumur itu dengan birkah. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan karena meskipun berkali-kali airnya diambil, tapi nggak pernah ada informasi sumur itu kok sat. Itu salah satu di antara kelebihannya. Tayyib. Sehingga makna berkah dari bahasa, makna secara bahasa ini adalah
sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan secara terus-menerus dan tidak putus. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai keberkahan dari seorang hamba itu berbeda-beda. Tergantung dari ukuran sejauh mana dia mendatangkan kebaikan bagi lingkungan dan sejauh mana dia bisa bertahan. Semakin banyak kebaikannya dan makin banyak nilai ketahanannya, maka keberkahannya makin panjang. Karena itu Nabi SAW ngasih motivasi. Kita hidup ini kan sangat sebentar. Umur kita hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Usia kita. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih dari itu, kasuistik, jarang. Dominan di dua angka ini. Baik. Namun kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang kita tidak tahu sampai berapa lama ketika kita membutuhkan modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena kita ketika di akhirat jamaah, kita akan ditaruh oleh Allah di mahsyar dalam waktu yang sangat lama. Perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala menempuh perjalanan yang sangat lama. Kita butuh banyak modal, yaitu modal amal. Kalau hanya mengandalkan amal yang usianya sekian ini, barangkali masih banyak yang kurang. Makanya Islam ngasih satu kelebihan. Apa itu jemaah? Apa itu? Sedekah jariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terhapus, seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Lalu apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah dipahami oleh para ulama dengan makna wakaf. Sedekah jariyah dipahami oleh para ulama dengan makna wakaf. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak ada makna yang lain untuk sedekah jariyah selain wakaf. Kenapa disebut sedekah jariyah? Karena pahalanya terus mengalir. Dari kata jaro yajri yang artinya apa? Mengalir. Tajri min tahtihal anha, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dinamakan sedekah jariyah karena pahalanya terus mengalir. Dan harta yang pahalanya terus mengalir adalah harta yang dijadikan sebagai wakaf. Makanya orang wakaf pahalanya akan terus mengalir selama itu dimanfaatkan, dia akan mendapatkan pahala. Di saat itulah jamaah kita bisa mendapatkan pahala meskipun kita sudah berada di kuburan. Itulah bentuk apa Pak? Umur yang kedua. Umur ketika Anda sudah tidak bisa lagi beramal. Umur ketika kita sudah tidak bisa lagi untuk melakukan ketaatan. Tapi pahala terus mengalir. Itulah umur yang kedua. Sahabat Nabi SAW, mereka pionir dalam masalah ini. Sangat semangat untuk melakukan sedekah jariyah. Makanya Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali pasti dia pernah wakaf. Baik. Tradisi seperti ini Pak belum begitu menyeluruh di masyarakat kita. Makanya kalau kita ditanya ya, di antara jamaah yang punya wakaf, coba angkat tangan. Mungkin masih jarang di antara kita yang berani angkat. Pak, saya beramal tapi cuma sedikit. Saya punya duit tapi jarang saya gunakan untuk wakaf. Kalaupun wakaf paling nyumbang sebagian kecil. Kita tidak memberikan dalam jumlah yang banyak. Jadi tradisi wakaf ini hal yang biasa di mata sahabat. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Enggak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia pernah wakaf. Kita kan jarang ya. Rata-rata yang wakaf paling cuma 1, 2, 3 orang. Sisanya betul kita sedekah tapi sifatnya donasi. Tidak masalah, yang penting kita mengeluarkan harta. Cuman tolong jangan lupakan bagian ini Pak. Sebisa mungkin kalau Anda punya kemampuan, saya harus pernah wakaf. Jangan sampai nggak pernah. Terus Pak, ukuran wakaf yang benar bagaimana? Saya bahas bagian ini. Wakaf jamaah. Salah satu di antara syarat wakaf, objeknya harus punya nilai ketahanan. Objek wakaf itu harus punya nilai ketahanan. Makna punya nilai ketahanan apa Pak? Dia bisa bertahan tidak habis pakai. Sehingga kalau digunakan, dia tidak habis pakai. Makanya objek yang dia kalau digunakan langsung habis, nggak bisa diwakafkan. Contoh apa Pak? Sego, nasi. Nasi bisa nggak diwakafkan? Saya mau wakaf nasi. Apa fungsi nasi? Ya? Fungsi nasi apa Pak? Tinggo pajangan boleh enggak? Nggak bisa ya. Tidak ada fungsi yang lain kecuali dimakan. Orang makan nasi habis, sudah selesai. Manfaatnya sampai di situ, begitu habis selesai. Ini bagian dari sedekah, tapi statusnya bukan wakaf. Contoh yang lain, kalau ada orang yang infak air, misalnya, ini satu yang berharga bagi kehidupan manusia. Tapi ini wakaf atau bukan? Bukan. Ini air habis pakai. Sudah? Karena itu ketika orang wakaf, semakin memiliki nilai ketahanan, makin lama untuk bisa mendapatkan pahala. Dalam satu masjid ini ya, ada benda yang dia nilai ketahanannya sangat lama. Contohnya apa? Hah? Yang paling lama apa? Tanah ya. Ada yang nilai ketahanannya lebih pendek. Misalnya sing gampang rusak di sini apa Pak? Kipas angin atau mikrofon atau yang lainnya yang gampang rusak. Sama-sama benda wakaf, namun ada yang nilai ketahanannya lama dan ada yang nilai ketahanannya sebentar. Makanya kalau Anda wakaf di masjid, coba pilih yang kira-kira lama untuk diganti. Mas, saya mau nyumbang sajadah. Wakaf gak itu? Wakaf. Berapa lama kira-kira sajadah diganti? Begitu pandemi digulung. Loh, wakaf saya kok nggak dipakai? Pak, pandemi Pak, nggak boleh. Aturan pemerintah. Iya. Itu salah satu di antara contoh. Sehingga ada yang dia bertahan lama, ada yang dia masanya cuman sebentar. Makanya kalau lagi ada pesantren yang mau buka lahan, masjid yang mau melakukan perluasan ekspansi, lalu dibuka, kita mau nebus tanah belakang nih, mau kita luasin masjidnya. Masya Allah, itu kesempatan jamaah. Jangan sampai tertunda. Aku melu. Semoga saya punya wakaf sekian persen dari lahan ini. Itu kesempatan bagi kita untuk wakaf. Meskipun kita nggak bisa utuh, tapi minimal sebagian kecil. Nilai dari keberkahan harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Coba, orang kafir bisa nggak kayak gini? Bisa nggak? Nggak diterima oleh Allah. Amal mereka tidak bisa berwujud. Seorang mukmin bisa pakai gitu. Walhamdulillah. Itulah bagian dari keberkahan harta seorang muslim. Kemudian, dalam wakaf juga perlu dipertimbangkan nilai kemanfaatan. Semakin bermanfaat, maka nilai pahalanya makin besar. Dan sebaliknya, kurang bermanfaat, berarti nilai pahalanya semakin kecil. Dalam satu ruangan ini misalnya, atau dalam sebuah masjid, ada nggak Pak, benda yang nilai manfaatnya nggak begitu besar?
misalnya ornamen ya. Mas, saya mau nyumbang apa? Ukir-ukiran. Fungsi ukir apa, Pak? Diukir temboknya. Nanti saya ukir, Pak. Tak tulisi misalnya kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Al-Quran. Nilainya mahal. Tapi secara manfaat nggak begitu dominan. Ada orang yang nyumbang di mihrabnya, Masya Allah, dikasih patung. Boleh, Pak? Kenapa enggak boleh? Malah nyembah patung nanti. Ini mahal loh, Mas. Ini harganya mahal. Tak taruh di sini untuk hiasan imam. Enggak boleh, Pak. Atau Anda misalnya menyumbang sesuatu yang mahal, tapi nilainya enggak seberapa. Wakaf seperti ini bisa jadi pahalanya kecil. Saya pernah menjumpai ada masjid yang dia itu bangun 2 tiang di sebelah kanan dan kiri imam, tapi nggak dipakai penyangga, cuman tiang sampai atasnya nggak nyambung dengan atap. Lalu itu fungsinya apa? Ya biar makin bagus. Hanya untuk estetika saja ya, biar kelihatan lebih cakep. Pada waktu gempa tiang itu goyang, imamnya yang jadi korban. Alhamdulillah nggak sampai kambuan ya. Kemudian oleh takmir dipotong. Gede, Pak. Mungkin lebih besar daripada tiang ini. Dan masjid itu sekarang dipakai untuk kajian sunnah. Walhamdulillah. Sebelumnya ada 2 tiang gede di sebelah kanan dan kiri imam. Nggak dipakai itu tiang. Di atasnya memang ada tulisan Allah dan Muhammad. Saya jadi membayangkan. Kasihan ini. Beton loh itu. Mungkin satu harganya bisa puluhan juta. Bahkan ratusan. 2 ya. Duit jamaah. Makanya tolong bagi takmir, kalau Anda mengelola dana jamaah, jangan hanya dihabiskan untuk hal yang tidak begitu bernilai manfaatnya. Masjid kayaknya nggak butuh ini, tapi Pak ini dana masih besar, masih banyak. Kalau begitu tutup, jangan terima sumbangan lagi. Kadang kan ada sebagian masjid yang bangga-banggaan dengan apa, Pak? Saldo pekan ini terkumpul sekian ratus juta, Arab gopo. Kita punya rencana, Pak, mau wakaf membebaskan tanah sebelah. Oh, silahkan dilanjut. Tapi kalau sudah cukup, semua kebutuhan masjid sudah tutup. Sudah tidak ada ini. Untuk perbaikan tidak seberapa. Operasional tiap bulan hanya cukup sekian puluh juta. Baik, batasi, sampaikan kepada jamaah. Operasional kami yang kami butuhkan hanya sekian. Dan sekarang sudah lebih dari itu. Maka untuk hari ini, kota infak yang tertera di depan masjid, semuanya akan kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bagus, Pak ya. Dialihkan. Dalam rangka apa? Pemanfaatan yang maksimal. Kadang nyuwun sewu ya, ada orang yang bangun menara. Tinggi, megah, gitu ya. Biayanya berapa? Sekian M. Hanya untuk menara. Sing sholat ning menara sapa? Wong muadzinnya juga di bawah. Cuman ini dikasih kabel ke atas, corongnya ada di atas. Ya betul ada fungsinya ya. Fungsinya apa, Pak? Ya? Naruh jam. Untuk tempat corong. Sebenarnya niat awalnya rata-rata adalah biar masjidku ketok dhuwur. Tinggi-tinggian masjid. Kalau Anda masjidnya kelihatan tinggi, terus secara fungsi untuk apa? Ya biar gagah sendiri, Pak. Mohon untuk dihati-hati ya. Salah satu di antara yang dicela oleh para sahabat adalah tazwikul masajid. Menghiasi masjid berlebihan. Itu salah satu di antara yang dicela oleh para sahabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seingat saya ini dari Ali bin Abi Thalib. Idza zayyantum masahifakum wa zawwaqtum masajidakum faddimaru alaikum. Kalau kalian menjadikan mushaf itu sebagai hiasan. Sekarang kan banyak kita jumpai ya, mushaf dengan aneka warna. Sampule pink, tulisane kertasnya pink, jerone warnane pink kabeh kok.
serba pink. Nah, ini kan mushaf milenial untuk para akhwat yang baru hijrah. Penuh dengan warna-warni. Tapi ra tau diwaca, wong sing duwe ra iso maca. Nah, kemarin dapat dari mana? Mahar. Seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Baik. Tapi sayang, nggak pernah dibaca. Sehingga hanya sebatas untuk hiasan, tapi tidak pernah dipelajari isinya. Nggak maksimal. Wazawwaqtum masajidakum. Dan kalian banyak sibuk menghiasi masjid kalian. Jadi masjid itu penuh dengan ornamen, penuh dengan hiasan. Tapi dari sisi manfaat, nggak maksimal. Dipakai kajian sunnah, dilarang. Qaddimaru alaikum. Itu salah satu di antara awal sumber kebinasaan. Sehingga sahabat dulu mencela yang seperti ini. Makanya Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi SAW, demikian pula yang dibangun oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat perluasan, itu lebih fokus di mana? Lebih fokus di mana? Yang penting pokoknya bisa dipakai untuk sholat dengan nyaman, jamaah nggak kehujanan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada arsiteknya, akinin nasa minal matar wal har. Pokoknya yang penting ini aja, orang nggak kepanasan, nggak kehujanan, sudah. Sehingga tidak banyak hiasan. Baik, itu di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Efisiensi seperti ini diukur jamaah. Efisiensi seperti ini mereka perhitungkan agar dana yang dimiliki oleh umat tidak tersia-siakan untuk sesuatu yang tidak begitu bernilai. Makanya masjid, alhamdulillah ya, masjid sunnah rata-rata dioptimalkan. Yang nggak begitu butuh nggak digunakan. Baik, di belakang saya ini ada apa? Ya, lambang mihrab misalnya, sangat sederhana. Ada yang masya Allah mihrabnya penuh dengan ornamen, malah ganggu sing sholat. Buat sederhana, efisiensi seperti ini sangat dibutuhkan. Tayyib. Dan ketika itu nilai pemanfaatannya tidak dominan, justru pahalanya akan semakin kecil. Jamaah dibilangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain masjid, Pak, saya mau wakaf, ada nggak, Pak, solusi yang lain? Banyak. Dan justru dulu para ulama lebih dominan ke arah sana. Terutama adalah penyebaran ilmu agama. Dukungan mereka untuk penyebaran ilmu agama itu sangat dominan. Sangat dominan. Dulu ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Siapa beliau? Siapa beliau? Salah satu gurunya Imam Bukhari. Yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam masalah hadis. Beliau pedagang kain dan hartanya sangat banyak. Ya, meskipun beliau tidak punya departemen store ya, tapi beliau seorang pedagang yang sangat kaya. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Az-Zuhud. Memberikan motivasi kepada manusia untuk hidup zuhud. Jangan berlebihan ketika mencari harta, jangan berlebihan ketika menikmati kehidupan dunia. Tapi aktivitas beliau berdagang. Akhirnya beliau dikritik oleh Fudail bin Iyad. Kamu ini kok aneh. Kau mengajak orang untuk zuhud, tapi praktekmu bertentangan dengan ajakanmu. Lah kenapa? Kau sibuk berdagang di pasar. Kau sibuk dengan mengurusi daganganmu. Tapi kau sendiri nulis buku tentang masalah zuhud. Apa jawaban Abdullah bin Mubarak? Beliau mengatakan, mohon untuk dipahami. Saya melakukan ini tujuannya bukan dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri. Tapi saya ingin para ahli hadis yang mereka sibuk ngajari umat, sudahlah fokus saja untuk ngajari masyarakat, kebutuhan nafkah kamu dan keluargamu tak tanggung. Masya Allah. Hal yang sama juga dialami oleh seorang ulama tabi'in juga yang bernama Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad ini hidup di zaman Imam Malik.
Tapi tempat beliau ada di Mesir. Dan beliau bergelar Faqihul Misr. Ulamanya Mesir, ahli hadis. Termasuk salah satu yang banyak memberikan pengaruh kepada Imam Syafi'i. Makanya ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau banyak mendapatkan pengaruh dari hadisnya Laits bin Sa'ad dan juga fikihnya Laits bin Sa'ad, sehingga Imam Syafi'i melakukan apa Pak? Di bawah nisab. Dan kalau harta di bawah nisab berarti nggak wajib zakat. Kemana duitnya? Kok cepet hilang Pak? Apa nggak berkah itu? Subhanallah. Justru itu bagian dari keberkahan harta. Gak dibuat nganggur jemaah. Uang itu langsung dia kasihkan kepada kaum muslimin, terutama kepada para ahli hadis. Terutama kepada para ulama yang mereka menyampaikan dakwah. Ada yang dikasih 1.000 dinar. Dikasih 1.000 dinar berarti dikasih 4 kilogram emas. Sekali ngasih itu 4 kilo emas. Ada yang dikasih 500 dinar. Ada yang dikasih sekian ratus dinar. Dipakai untuk dibagi-bagikan kepada jamaah masjid ketika mereka datang. Ayo nek mulai go duit 300.000. Kira-kira gimana ya? Andai kan itu ada di Madiun, kira-kira gimana? Anda sholat di sini enggak? Ikhlas berarti ini. Dan dulu Laits bin Sa'ad itu nunggu di masjid, beliau bagi-bagikan dinar itu. Jamaah datang panggil, kasih. Ada banyak sekali orang yang dikasih. Sehingga duitnya habis dalam waktu sebelum selesai haul di bawah nisab, enggak kena zakat. Ada yang kayak gitu, Pak. Subhanallah. Kok bisa, Pak, dibuat seperti itu? Karena beliau punya prinsip. Harta itu kalau dibuat nganggur tidak berkah. Manfaat itu ada ketika apa, Pak? Dia dimanfaatkan, dia digunakan. Makanya manusia yang pengangguran itu tidak bermanfaat gitu. Benda kalau nganggur ada manfaatnya enggak? Oh, nganggur kok dimanfaatkan. Ada orang ya, nyuwun sewu, seneng banget sama koleksi kendaraan. Beli motor antik, terus ditaruh di dalam rumah, standar 2, wong dilapi tok bendino. Dipanasi, malam Jumat dipanasi, gitu. Selasa Kliwon dipanasi. Secara fungsi apa ini, Pak? Tidak ada. Bahkan justru menyibukkan dia ngurusi harta itu. Ada orang yang dia cuma pintar nyimpen, tapi dia nggak pintar menggunakan. Coba tanya ke ibu-ibu itu ya. Perabotan antara yang disimpan dengan yang dipakai banyak mana? Banyak mana, Pak? Piring lusinan, Masya Allah. Gelas itu Masya Allah banyak sekali. Bu, ini kok numpuk sampai dengan kayak gini, Pak? Kok nek ono hajatan wis gak usah nyileh. Alasane ngono ya saya tuku. Betul, Pak? Sehingga rak itu iki kebak intine mung Tupperware tok. Makanya saya sangat sarankan jamaah. Kalau Anda beli lemari yang baru, segera diisi dengan buku. Langsung diisi dengan kitab-kitab dan buku. Sebelum keduluan Tupperware. Kandenggon nanti sampai. Ada juga orang yang dia punya banyak sekali baju. Sing dinggo tiap hari itu paling cuman 5 setel ya, gonta-ganti tiap hari. Cuci kotor cuci pakai lagi kan begitu ya. Cuman kurang lebih 5 setel. Tapi sekarang dinggo berapa, Pak? Tumpuan, Pak. Inikah yang dimaksud dengan harta yang berkah? Bukan. Itu harta yang nganggur. Harta yang nganggur itu tanda tidak berkah. Keberkahan ditaruh oleh Allah ketika dia dimanfaatkan. Sesuatu yang nganggur tidak mendatangkan keberkahan. Makanya kenapa Laits bin Sa'ad begitu semangat ngasih. Daripada duit ini cuma dibuat nganggur. Ada orang yang seneng nyimpan emas di duit gitu emas. Tinggal apa emas tak tumpuk. Nganggur itu. Apa nilai keberkahan dari emas ini? Aku nek pas suntuk tak sawang emasku seneng. Seneng nyawang emasnya apa nyawang emasnya?
Jadi dia hanya melihat sesuatu yang dia miliki, dia merasa bahagia. Tapi secara manfaat itu tidak ada. Berarti Pak, saya nggak boleh punya warisan. Saya tidak ngomong seperti itu. Silahkan Anda punya warisan. Anda boleh punya harta yang disimpan. Tapi mohon untuk diperhatikan, dari sisi nilai manfaat harta seperti ini, nilainya nggak besar. Bahkan bisa jadi nggak ada manfaatnya. Bapak Ibu misalnya punya uang di rekening. Cuman disimpan saja di rekening. Yang terlihat apa Pak? Yang terlihat saldonya. Dan kita merasa bangga kalau melihat saldo ya. Makanya senenganin apa? Cek saldo. Orang apa-apa kalau cek saldo. Aneh Pak. Nek stres itu cek saldo terus hilang stresnya. Apa mana nek saldo Anda 0, wah tambah stres. Dan orang senang seperti ini karena dia merasa bangga dengan hartanya. Makanya Allah Ta'ala mencela praktek seperti ini. Wailun likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addada. Karakter al-humazah lumazah yang Allah sebutkan di surat al-humazah. Dia punya karakter alladhi jama'a malan wa'addada. Dia pintar ngumpulin harta dan dia pintar ngitung harta. Sehingga posisi harta yang ada di tangannya hanya dikumpulin, dihitung. Allah tidak bercerita dia memanfaatkan. Dia hanya senang ngumpulin dan senang hitung. Yahsabu annama lahu akhlada. Karena dia menyangka hartanya ini akan membuat dia jadi kekal. Saya mau tanya jemaah. Ada nggak orang yang punya keyakinan kalau dia nggak mati? Ada nggak di dunia ini orang yang punya keyakinan kalau dia nggak mati? Ada? Pernah menjumpai? Tidak ada ya? Orang kafir itu yakin nggak kalau dia nggak akan mati? Coba tanya orang Nasrani, kamu nanti mati nggak? Yakin ya? Dia pasti akan yakin kalau dia akan mati. Sehingga kalau Anda ketemu orang Yahudi, Mas, kamu nanti mati nggak? Pasti mati. Mau mati sekarang atau nanti? Semua orang pasti dia punya keyakinan dia akan mati. Orang kafir sekalipun. Sudah? Sekarang yang jadi pertanyaan. Lalu apa makna firman Allah Ta'ala? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya itu akan membuatnya jadi kekal. Ada nggak orang kaya yang punya keyakinan? Kowe nek sugih, umurmu makin dawa. Ada kayak gitu, Pak? Tidak ada ya? Baik. Terus apa makna ayat ini? Dia menyangka bahwasanya hartanya akan membuat dia jadi kekal. Maknanya adalah dia berharap dengan punya banyak harta maka kesejahteraan hidupnya terjamin. Dan itulah yang ada dalam bayangan manusia secara umum. Masa depanmu itu harus kau perjuangkan. Raih cita-cita. Raih ini, raih ini. Itu motivasi yang sering tertempel di bank, Pak. Rata-rata kayak gitu. Kami yang akan mengatur masa depan Anda. Kami yang akan mengarahkan masa depan Anda. Yang ditempel di motivasi-motivasi bank itu rata-rata masa depan. Jangan khawatir, kumpulkan saja harta sebanyak-banyaknya di tempat kami. Kan gitu ya? Sering nggak Pak? Anda merasa nggak kalau seperti itu sebenarnya ngajak yahsabu annama lahu akhlaq. Kalau kita lagi misalnya ngurus administrasi di bank, baca ya, ada iklan masa depan anak kuliah, masa depan siapa lagi nanti akan ini akan itu. Jadi bank itu ngajak orang untuk tulul amal, panjang angan-angan. Orang itu dibuat terbuai dengan panjang angan. Kamu itu masih butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kumpul no duitmu ning nggon kene, aman insyaallah. Ya aman ya. Tapi kau yang make. Kita tidak bisa memanfaatkannya. Sehingga orang kenapa begitu bangga sering ngumpul-ngumpulin? Karena dia punya bayangan
aku kini sugih, masa depanku terjamin. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal. Padahal ada nggak yang bisa menjamin masa depan manusia? Siapa di antara kita yang bisa menjamin masa depan kita? Angkat tangan. Tidak ada. Karena kita tidak tahu masa depan. Datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu kemampuan untuk menikmati harta itu dicabut. Kita pasti akan mengalami penurunan fisik. Kenikmatan harta itu hanya bisa dinikmati untuk ukuran fisik. Ketika indera pengecapan masih dominan, masih normal. Ketika indera penglihatan mata belum blawur. Ketika indera pendengaran masih dominan, fisik masih sehat. Orang punya harta, dia bisa menikmati. Tapi begitu giliran fisiknya mulai turun, dan pasti manusia akan mengalami itu. Duit oke, tidak ada yang bisa dia manfaatkan. Duitnya banyak, mangan sate ora tedas. Leres mbak? Tabungannya banyak, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Mas, saya tuh nek diajak jalan-jalan kalau anak begitu naik motor, naik mobil, langsung mabuk. Diajak untuk naik pesawat, nggak berani. Dia muntah. Harta yang banyak nggak bisa mengantarkan dia ke tanah suci. Dia hanya bisa menghitung, lihat angka, tapi nggak bisa memanfaatkan. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut kemampuan manusia dalam menikmati harta. Cuman kadang kita nggak merasa. Kemarin ada orang yang usianya sudah 70 tahun. Mengirim pertanyaan, tapi ini ibu-ibu ya. Dia ngirim pertanyaan. Pak Ustadz, alhamdulillah dia mengeluhkan, yang dikeluhkan itu sifatnya. Saya sudah usia 70 tahun lebih. Tapi kenapa saya masih cinta kepada dunia? 70 tahun masih rajin arisan. Dua arisan nenggene, arisan nenggene, arisan nenggene. Setiap arisan kan Arab-Arab no, Pak. Kapan bedol, ngeten gitu? Oleh arisan. Sehingga di Arab-Arab nenggene diundi gagal. Nenggene diundi ora entuk, nanti dulu, tertunda terus. Dan motivasi dia ingin terus. Usia sudah 70 tahun ke atas. Kalau ada orang yang keliling jualan perabotan, sapu ya, keset. Datang dia. Barang sing kurang apa digoleki. Ada kayak gitu, Pak. Senang lihat barang. Usia sudah di atas 70 tahun. Anda itu dari kenikmatan dunia mau menikmati bagian mana? Wong moto wis blawur, pendengaran sudah mulai ora cetha, nek ngomong kedak dibengoki. Makan apa-apa rasane pahit, ngunyah ya wis ra ndek untu. Semua kenikmatan itu mulai turun. Bagi orang mukmin, dia akan pindahkan kenikmatan itu dari kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Dari kenikmatan apa, Pak? Menuju kenikmatan. Sekarang coba pindahkan. Nikmat fisikmu alihkan ke batin. Nah, itu ada dua jalur manusia. Ada yang mereka menikmati kenikmatan batin ketika merasa sudah tua, mepet masjid, mepet kajian. Walhamdulillah, antum dapat hidayah. Dan itu sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang statusnya hasan. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan pekerjakan hamba itu. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, wa masti'maluhu? Apa yang dimaksud Allah mempekerjakan hamba? Ayyuwaffiqahullahu li'amalin fi akhir hayatihi. Allah kasih taufik dia untuk beramal di akhir hidupnya. Fama ta'ala dzalik. Lalu dia mati dalam kondisi rajin beramal. Sergap kajian, mendapatkan ketenangan ketika mendengarkan tausiah. Saya rasanya senang sekali, sejuk hati saya kalau mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq atau oleh Ustadz Firanda atau oleh Ustadz-Ustadz yang lainnya. Saya senang dengan itu. Alhamdulillah Pak
Tolong dirawati Pak ya. Jaga ini baik-baik. Nek iso sampai mati koyong ini Pak. Ada sebaliknya. Orang yang pingin menikmati di hari tua dengan mendengarkan suara perkutut. Wonten mboten Pak? Ngrungokno uyon-uyon ya. Karo lungguh ning kursi goyang. Ngombe kopi, maca Quran. Mendengarkan berita. Giliran ngobrol masalah politik, pinter dia, wis tuwa. Pak, urip kok goyang ini, Pak. Hartanya itu dipakai, Pak, betul. Dipakai koleksi manuk. Wis tuwa senengane sik dolanan manuk. Tangi turu dolanan manuk. Ada Pak kayak gitu, Pak? Hah? Dan itu sebenarnya pelampiasan dia untuk menenangkan hatinya. Dia itu menyadari, aku mas wis ra iso nek dijak jalan-jalan karo anak-anak ya ora iso. Nek dijak mangan enak ya kabeh rasane pahit. Ngunyah iki ra tedas, iki enggak enak. Nek dijak apa meneh turu ning hotel malah ra iso turu nek empuk ya. Isone mau turu ning tikar yang kasar itu. Duitnya banyak, akhirnya pelampiasannya kayak gitu. Makanya ada banyak kota-kota itu yang dijadikan sebagai sasaran kota pensiunan. Karena menurut dia, urip ning kene tenang, jauh dari kebisingan. Betul. Itu orang awam pun punya perhitungan kayak gitu, Pak. Tapi bagi sebagian muslim, Bapak mau pensiun di mana? Saya mau di pondok. Masya Allah. Bapak mau mondok? Nggak boleh, Pak. Nggak ada usia segini boleh mondok. Mas, saya pengen beli tanah di situ. Biar dekat dengan pesantren, sering bisa ikut kajian. Alhamdulillah, salah satu solusi. Dan kita bisa menjumpai kayak gitu suasana di beberapa pesantren. Kelihatannya nggak enak, tapi kenikmatan ada di hati. Dia bisa tidur di tempat yang empuk, tapi dia pilih untuk netep di masjid. Bersinggungan dengan para santri, saya sering mendengarkan suara seperti lebah karena mereka membaca Quran. Para santri menghafalkan Al-Quran. Dia merasa tenang dengan itu. Anda kalau punya suasana seperti ini, Masya Allah, disyukuri Pak. Karena ada orang yang jalurnya keliru. Duitnya dipakai untuk menenangkan batinnya di usia tua, tapi dipakai dengerin campur sari. Atau dengerin apa? Wayang ya. Senang dengerin apa? Permainan wayang, dalang. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Sampai jam berapa kita? Ini sudah 5:30. Sudah syuruk belum? Sudah ya? Baik. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Kalaupun ada poin-poin penting yang menurut Anda ini bisa di-share ke tempat yang lain, silahkan. Nggak usah nyebut nama saya, nggak apa-apa ya. Yang penting ilmu itu tersampaikan kepada yang lain. Terutama bapak-bapak ya, yang punya teman-teman yang belum kenal sunnah, kasih pengaruh dia. Kamu ingin menjalani usia akhir tua dengan cara apa? Ketenangan yang saya dapatkan dengan menambah iman itu Masya Allah luar biasa. Tak ceritani. Coba kamu ngaji, nanti insya Allah dapat ketenangan itu. Semoga mereka tertarik ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian pertama kali ini. Alhamdulillah kayaknya jamaah nggak ada yang ngantuk. Biasanya tepat. Jadi insya Allah untuk kajian umum kita lanjut pada maghrib, terus nanti jam 8 kita ada kajian khusus muslimah, khusus ibu-ibu ya. Judulnya meneladani istri Nabi. Insya Allah jam 8 sampai jam 10. Baik, ini sudah masuk waktu suruh. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh 1 atau 2 pertanyaan aja. Monggo bisa ditanya. Monggo Pak. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dinyalakan dulu Pak. Ini mic-nya muadzin. Masya Allah.
Bapak Silakan dibantu temannya yang ada di dekat. di senternya nanti Pak sudah. Halo. Atas sendiri. Langsung aja silakan. Langsung. Waalaikumsalam. Anak yang soleh, apakah itu nanti terputus setelah anak itu menikah? Terus sedekah jariah, apakah sudah terputus setelah apa yang diwakafkan itu tidak diwakafkan? Yang ketiga, yang sekian hanya ilmu yang bermanfaat. Hanya ilmu yang bermanfaat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang pertanyaannya ya. Beliau ingin minta penjelasan terkait hadis idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Karena manusia nggak bisa lagi beramal. Tapi Allah kasih kesempatan bagi muslim untuk tetap bisa menyambung amal. Menyambung amal bagaimana Pak? Ada karya yang bertahan, yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dia tetap mendapatkan pahala dari karya itu. Apa saja itu? Pertama tadi, sedekahun jariyah. Pertanyaannya, kalau benda yang kita wakafkan sudah tidak lagi dimanfaatkan, apakah pahalanya terputus? Jawabannya na'am. Pahalanya terputus. Sehingga antum misalnya wakaf karpet. Karpet ada usianya nggak Pak? Sama tanah lebih cepat mana? Rusak dia. Ketika rusak, oleh takmir digulung. Mau dialihkan ke masjid yang lain, kok rawangun Pak? Sudah sangat jelek misalnya, sudah bulunya itu udah banyak yang hilang. Akhirnya sudah dimusnahkan dia. Maka pada saat dia sudah tidak lagi dimanfaatkan, orangnya sudah tidak mendapatkan pahala. Karena itu sekali lagi ya, tadi kita kasih sedikit mukaddimah terkait masalah wakaf masjid. Mohon pinter-pinter wakaf masjidnya. Cari masjid yang takmirnya nggak labil. Ono masjid takmirnya labil, gampang renovasi. Setahun renovasi, isinya mau renovasi dong. Labil banget ini takmir, bahaya ini ya. Nanti kadar dari nilai wakaf yang disumbangkan oleh jamaah jadinya apa? Banyak yang nggak bernilai. Kenapa? Bongkar pasang. Yang kedua, cari masjid yang saldonya kalau bisa kurang. Biar harta yang Anda sumbangkan langsung kepake. Tapi kalau saldonya banyak, jadi hadir pertama dengerin laporan takmir. Ya, saldo untuk saat ini terkumpul 5 juta. Oh, kekurangan ini ya. Anda bisa sumbang. Kalau sampai 100 juta, 200 juta, sudah tinggalkan saja. Anda alihkan ke masjid yang lain yang saldonya kurang. Biar ada pemerataan. Dan uang Anda berfungsi. Mafhum insyaallah jemaah. Selanjutnya, kalau doa anak yang soleh, jika anak yang soleh ini sudah meninggal, apakah orang tua bisa mendapatkan pahala darinya? Kalau sing donga wis mati ya gimpun, Pak. Berarti harus bikin anak lagi. Kau bikin anak lagi. Ya maksudnya ajari cucu-cucunya. Tolong nanti simbae didoakan. Doa mukmin untuk mukmin yang lain, ulama sepakat nyambung. Sampai meskipun tidak ada hubungan kekerabatan, karena mereka punya ikatan iman. Masya Allah, ini ikatan yang diabadikan oleh Allah. Satu-satunya ikatan yang diabadikan oleh Allah adalah ikatan iman. Ikatan kekerabatan itu putus di akhirat. Putusnya gimana Pak?
yauma yafirrul mar'u wa ummihi wa sahibatihi. Orang tuh lari dari keluarganya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu. Masing-masing sudah sibuk sendiri-sendiri. Tapi persaudaraan karena iman diabadikan oleh Allah. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia punya hubungan kekerabatan dekat. Anak dengan bapak. Tapi sayang beda agama. Bisa nggak saling menyelamatkan? Nabi Ibrahim itu mau menyelamatkan bapaknya. Tapi tidak bisa. Lalu Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, alaysa tukhzini yawma yub'atsun. Bukankah engkau telah berjanji tidak akan membuatku sedih di hari kebangkitan? Wa ayyul akhza min abil ab'ad. Dan kesedihan apalagi yang lebih kuat melebihi kesedihan karena aku dijauhkan dari bapakku. Ibrahim belani bapaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga dimasuki orang kafir. Dan itu keputusan Allah, gak bisa untuk diganggu. Maka sekalipun seorang nabi yang mulia mau menyelamatkan bapaknya sendiri yang mati dalam kondisi memeluk agama paganisme, ya. Tapi Allah tolak. Hadisnya ada dalam riwayat Bukhari. Ya. Ada sebagian orang yang menyelewengkan sejarah. Ayahnya Ibrahim itu bukan orang kafir. Anak kecil yang diwawancarai, viral ya. Mungkin ada sebagian jamaah yang dapat video itu. Siapa nama ayah Ibrahim? Ayahnya Tarah Abi. Kalau Azar itu bukan ayahnya, itu paman. Dari mana dia tahu kayak gitu? Allah sebutkan, idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihan. Ingatlah ketika Ibrahim berkomunikasi dengan bapaknya yang bernama Azar. Dan nanti Azar ini dibela di akhir kiamat. Tapi ditolak oleh Allah pembelaannya. Dan dia dengan tegas mengatakan Abul Ab'ad, ayah yang dijauhkan. Lalu diselewengkan. Biar nggak ada kesan kalau ada orang tua Nabi yang mati non-muslim. Ada beberapa keluarga dekat Nabi yang mati kafir. Anaknya Nuh alaihissalam mati dalam kondisi dipanggil oleh Nuh, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ayo ikut naik bersamaku. Dia menolak. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang tinggi untuk melindungiku dari air biar aku enggak kebanjiran. Apa jawab Nuh? La asima lakumul yaum. Enggak ada yang bisa melindungi kamu hari ini. Min amrillah, dari ketetapan Allah. Anaknya Nuh bicara pakai logika. Nabi Nuh bicara pakai wahyu. Gak ada yang bisa melindungi kamu di hari ini dari ketetapan Allah, dari azab Allah. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu kemudian dia ditenggelamkan oleh ombak. Anaknya Nabi Nuh bicara pakai logika. Saya akan naik gunung yang tinggi biar nanti saya nggak kena banjir. Nabi Nuh bicara dengan wahyu. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Dia tenggelam. Ada logika, ada wahyu, ada hasil. Sudah? Dibela oleh Nuh. Dibela oleh Nuh agar anaknya diselamatkan oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Nuh memohon kepada Allah, kalaupun anaknya mati, tolong itu diampuni. Mohon itu diampuni. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan anakmu wahai. Orang kafir itu. Enggak usah dianggap sebagai anak. Innahu amalun ghairu salih, itu hasil yang tidak saleh. Anak yang tidak saleh. Sehingga ada nabi yang berusaha menyelamatkan anaknya tapi tidak dikabulkan oleh Allah karena anaknya kafir. Ada yang menyelamatkan bapaknya tidak dikabulkan oleh Allah karena bapaknya. Ini nabi, Pak. Apalagi manusia biasa. Baik. Nah, kalau mukmin dengan mukmin, Allah abadikan persaudaraan itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan di dunia kelak nantinya akan menjadi
permusuhan di hari kiamat illal muttaqin, kecuali persaudaraan karena takwa. Makanya antara mukmin dengan mukmin yang lain bisa apa, Pak? Memberi syafaat. Memberi syafaat. Sehingga pada saat ada mukmin yang masuk surga, digoleki kancane. Loh, aku kok durung nemu ABC ini, di mana ABC ini? Tanya kepada Allah, ya Rabbi, di mana si fulan dan si fulan? Wa kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dulu kita pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, pernah haji bareng. Masya Allah. Ya Allah, kemana si A? Dulu kita pernah ketemu di kafe, ya Allah. Ada. Ya Allah, kemana si B? Dulu pernah kita mancing bareng. Mereka tidak menggunakan ini sebagai alasan. Dulu ya Allah kita satu komunitas penggemar moge bareng. Yang dipertahankan apa, Pak? Pernah melakukan ketaatan bareng. Ada salah satu jamaah orang Jakarta ya. Kita pernah bersama saya gitu. Terus datang seseorang. Masih kenal saya enggak? Sebentar. Dulu kita pernah ketemu kajian bareng di sini. Orang yang kedua juga sama. Dulu kita pernah kajian di sini bareng. Jamaah Jakarta ini sedih. Masya Allah. Saya kalau ketemu orang, itu dulu kita pernah ketemu di hotel ini. Dulu pernah kita ketemu di tempat ini. Dia itu merasa kalah saing. Kenapa? Saya ketika cerita sama orang lain, saya tidak ngomong. Saya pernah ketemu Anda di majelis kajian. Saya pernah ketemu Anda waktu di masjid. Bangga nggak, Pak? Ya? Saya tahu ketemu ya, nanti Pak. Saya tanya ini. Oh, izin nyebut. Izin dan nyebut. Yang panggonan sing ora pantes untuk di. Baik. Seperti itu, Pak, menjadi pembeda antara persaudaraan karena takwa dan persaudaraan karena urusan dunia bahkan maksiat. Baik. Makanya perbanyak persaudaraan dengan orang-orang saleh ya. Kalaupun nanti kita barangkali telat masuk surga, tolong Bapak-bapak cari saya ya. Sanggup, Pak? Barangkali Bapak Ibu masuk surga duluan. Dulu masih ingat pernah ngaji di Masjid Samsul Huda, bukan Samsul Arif ini. Dulu pernah ngisi di Masjid Samsul Huda. Kita pernah kajian bareng. Anda cari saya ya. Kalau nggak ketemu di surga. Sanggup insya Allah. Terus ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bermanfaat kayak gimana? Menurut keterangan Imam Ibnu Utsaimin ada dua, Pak. Satu, ilmu agama, jelas. Karena ilmu agama pasti bermanfaat. Yang kedua, termasuk ilmu dunia yang bisa dipakai oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga kalau antum ngajari teman-teman antum misalnya, sini tak ajari jadi tukang kayu itu kayak gimana? Dia awalnya pengangguran, antum ajari jadi tukang kayu. Akhirnya dia pinter jadi tukang kayu, sampai buka mebel gede, antum dapat pahala. Karena memberikan manfaat bagi dia. Sehingga ilmu yang bermanfaat ini tidak hanya sebatas akhirat, termasuk juga ilmu dunia yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan seseorang. Sehingga dengan itu dia bisa mandiri, tidak meminta-minta dan seterusnya. Bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Wallahu a'lam. Sudah jelas ya, Pak. Sangat jelas sekali sebenarnya. Ini pertanyaan terakhir Ustaz di jamaah. Ada seorang penghasilan pas-pasan ingin sedekah tidak bisa karena penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin bagaimana cara mensiasati atau solusinya? Baik. Ketika ada orang yang tidak bisa sedekah karena penghasilannya pas-pasan, dia tidak tercela dengan itu, sehingga silahkan dia cukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan bagian dari amal soleh adalah mencukupi kebutuhan yang wajib. Nabi SAW bersabda, Ibda biman ta'ul, mulai dari orang yang wajib untuk kalian kasih nafkah. Rasulullah SAW juga mengatakan,
Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Maka Anda memberikan nafkah untuk keluarga dan dengan nilai itu habis harta Anda, insya Allah beramal soleh dengan menunaikan kewajiban. Terus bagaimana Pak kalau saya belum bisa untuk wakaf dan seterusnya? Tidak diwajibkan bagi seorang muslim untuk jadi kaya agar dia bisa wakaf. Muslim tidak diwajibkan untuk jadi orang yang kaya agar bisa haji. Atau jadi kaya agar dia bisa sedekah. Nggak ada kewajiban untuk jadi kaya. Allah bagi rizki sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalaupun Anda di posisi tidak mampu, posisi itu dan Anda bersabar, insya Allah dapat pahala sabar. Dan Allah Maha Adil. Orang kaya dikasih amal, orang yang miskin juga dikasih amal. Amalnya orang kaya apa? Bersyukur. Amalnya orang miskin bersabar. Sehingga kaya dan miskin itu tidak terpuji secara zatnya. Yang penting adalah bagaimana cara kita dalam menyikapinya. Berharap semoga dengan kondisiku seperti ini yang pas-pasan, nanti tidak semakin membuat berat hisabnya di akhirat. Wallahu a'lam. Atas penjelasannya, mungkin ini aja yang bisa disampaikan. Mungkin ada penutup sekaligus nanti teman-teman sekaligus seluruh Masya Allah. Penutupnya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih Ustaz ANV yang telah menjelaskan panjang